jelas anjing. Ya lo ini cocok jadi coach gak sih dia? Udahlah daripada jadi player jadi coach aja coy. Itu pun kalau ada yang mau ngerekrut kan. Lah, gue udah sempat jadi coach, jadi player juga, udah sempat bandai-bandai di MSC juga. Lau gila bos, lau kapan? Kapan? Pingin banget gue ngomong kalian, gue cuman ya udah lah guys, orang-orang kayak gini minim prestasi, cari sensasi. Nah. Paling nanti gue ludahin aja sih setiap ada videonya. Manusia paling freak, anjing. Ya gue baru inget guys, ternyata ini manusia emang banyak banget nyamain sama gue. Ups, fakta. Apa sih ini berantem gak jelas? Anjing. Agi juga unskool, ini juga Udil kagak danta. Apa sih? Lagi-lagi masih bahasa Inggris ya guys. First of all, masalah gue sama doi bukan soal ngamen. Gue bakal udah jelasin soal ngamen itu ya benar profesi. Hah? Ngamen profesi? Guru tuh profesi. Gue terima dibilang ngamen. Jadi berawal dari dia yang diswag, diisukan. Salah ketik nih Ge. Evos gagal trial, merembet kemana-mana. Bahkan di live gue jelasin kalau dia punya rules, Evos punya rules, selesai. After itu, dia malah mungkin, hah? After itu dia malah mungkin, hah? Wah, make dua-duanya guys. Nggak nonton klipnya selesai. Tanda tanya. Entot gue capek bacanya, udah nggak ada tanggapan. Isan anjing, Isan. Ini 2 unskool woi. Apa sih? Ini apa? What a jokes bro. What a jokes. Ini guys ya. Ini adalah salah satu yang gua nggak mau guys. Kenapa? Inilah kurangnya menanggapi RP non beras bro. Anjing. Wah sebenarnya ini RP. Nah itu. Ini RP non beras aja, kagak danta. Dia langsung bilang gue sempet rumorin karena pernah ucapin happy birthday buat Aufa yang pas ada interview sama dia. Jodoh kah? Hah? Karena dia nggak terima dirumorin karena itu tahun lalu, harusnya komplain tahun lalu dong. Lalu gue balas story dengan kenapa ini anak bawel mulu nggak kelar-kelar sama Epos terus bawa-bawa gue. Gue di live nggak pernah bahas tentang kasus dia. Sebut narkocoy ataupun mental yang seperti netizen, tapi diludahin gini. Gak usah ngomongin prestasi deh, player sama coach sudah jelas beda klasifikasi. Gua belum tentu bisa jadi player punya arsip. Arsip apa nih? Penyimpanan ge? Arsip anjing. Yang satu kagak ada anta, yang satu unskool anjing. Kayak dia belum tentu bisa jadi coach punya arsip kayak gua. 2 kali dia ngomong arsip. Berarti dia sadar kalau dia dongkok. Arsip, roster. Big L. Kalau compare sama coach lain baru masuk akal. Dah ya, I'm done with him. Anjing. Mana katanya Agi ngetek gue mana? Mana Agi ngetek gue? Wah, kayaknya Agi harus cukup sih. Itu kepalanya kayaknya bikin gerah dah. Mana? Nggak ada ngetek gue. Di replaynya nggak bisa. Oh ini aneh. Oh ini ya. Apa deh? Oh ini deh. Oke. Gue juga udah bilang gue ngalah. Dia dipukulin gak berasa. Ketrigger sama video itu beberapa hari gue masuk story-nya udah gak dibahas. Udah buat stiker tentang gue, buat meme tentang gue, dipoto Squidward. Emang gak ada hukumannya itu. Apalagi nih foto Squidward tiba-tiba deh babi. Menggunakan foto orang dengan ledekan disebarluaskan di publik. Apalagi deh, si bro suka banget ya main-main sama lawyer. Wah apa nih? Apa lagi deh? Kingdo apa nih? Ini apa?
Kenapa AG ngetek nama dia sendiri guys? Oh ini error kayaknya. Mana? Jangan deh, kok balasin siapa nih? Udah tahu Mas Ade suka ceplas-ceplos. Even gua nggak pernah bilang ke Mas Ade kalau si Udil bakalan join EVOS. Kenapa ke gua nih? Hah? Mas Ade di streamnya bilang kata AG Udil join EVOS. Oh man, I never told Ade about that. Dia malah ketrigger lagi sama klip yang nggak tahu zaman apa. Ini apa lagi deh? Oh man. Oh man. Itu yang zaman dulu ini gak sih? Bro? Capek mas minta tanggapan mulu, cukup jawab tanya chat GPT aja. Klip zaman dulu. Dalam banget tuh anjir. Jadi ini ternyata salah Ade. Salahku. Tapi kok ini dongo ya? Ya ada lagi. Wah cair kah cair. Sama hamanya Udil beliau sudah bikin nangis bangga se-Indonesia kala meraih MSC. Gelo cair. Guys, ini kalian mau gue jelasin gameplaynya Udil? Oke, 1 juta gue jelasin gameplaynya Udil guys. 1 juta gue jelasin gameplaynya Udil sekarang. 1 juta gue jelasin guys. 1 juta gue jelasin gameplay Udil. Nggak, AG masa nggak ngerti sih? How you do gimana ya? Kita pakai bahasa Inggris guys. Mungkin after I achieve some achievement, I need to explain to AG about Udil game style. Udil gameplay. Alright. After I read this fucking nonsense drama, oke? Udah gak tertarik gue, ternyata gak mengandung beras. Itu loh San. Emang San, ini San 1 juta gue jelasin gameplay Udil. 1 juta. Biarkan tuh pada pinter gitu. 1 juta gue jelasin gameplay Udil. Masa gak ngerti? Ih. 1 juta gue jelasin gameplay Udil. Haha, baru saja mengirimkan dukungan 1 juta. Jelasin mas. Udah gak sih? Ya Allah. Oke, udah. Cair. Nih, I explain to you ya. Udil. Tadi kan AG kan nanya. Ya kan nih, gua kasih tahu dari ketikan AG aja, guys. Udil AG kan nanya kan. Nih. Ada ya? Nih, jadi di poin ini guys nih. Dia langsung bilang gue sempat rumorin karena pernah ucapin happy birthday buat Aufa yang ada interview sama dia. Jodoh kah? Karena dia nggak terima dirumorin. Karena itu tahun lalu, harusnya komplain tahun lalu dong. Kenapa namanya gak kelar-kelar sampai sebawa gua nih? Kenapa Udil nggak komplain tahun lalu bro? Gue kasih tahu ya, AG. Udil ini dia tuh kayak smart but dia tuh smart but apa ya? Licik. Nah itu dah, bro. Tapi dia sebenarnya pinter guys. Cuma kayaknya agak-agak lain, something good, something wrong gitu. Gue tahu ya. Kenapa dia begini? Karena ini ada urgensinya, ge. Jadi ada ini semua tuh ada urgensinya, ge. Gue tahu ge. Kenapa dia keluar sekarang, bro? Ya, gue tahu ge. What an archive ya. Gue tahu nih, ada urgensinya, ge. Kenapa? Karena sebelumnya gue tuh pernah nge-react Udil masalah yang kemarin itu, ge. Dia tuh ada case banyak kan, A sampai Z. Tapi dia cuma menjelaskan sesuatu hal yang bisa dia lawan doang. Tapi yang lainnya tuh nggak dibahas sama dia, Udil. Terus sekarang lagi dia bikin sesuatu hal atau suatu statement tentang pengamen, ge. Which mean kalau pengamen itu tuh akan mengundang viewer yang pro sama, oh iya streamer itu pengamen, dan viewer yang pro, oh enggak kok nggak ngamen. Mereka kan nggak maksa. Nah, jadi kedua kubu ini akan ada, ge, bro. Jadi secara langsung ini adalah buzzer gratis, ge. Gua tahu, ge. Untuk apa? Ya, betul. Untuk
Meng-shadow yang kemarin-kemarin, ge. Wah, tahu nih. Masa kayak gitu nggak ngerti, ge? Itu untuk men-shadow case-case yang kemarin. Oke? Kenapa? Kenapa statement ini kuat tentang pengamen? Karena streamer-streamer Emma tuh banyak yang unschool, ge. Contohnya tadi nih, ada yang ngetik seorang streamer, ada yang ngetik achievement itu archive ya, salah satunya, ge. Wah, tahu. Jadi mereka tuh akan membuat pengamen ini sebagai jokes aside, ya kan? Buktinya apa? Semua streamer sekarang ngomongin tentang fenomena pengamen. Cur, nggak apa? Cur, lagi ngamen kah, cur? Nah, gitu kan? Ngamen hari keberapa, cur? Nah, jadi semuanya tuh pada fokus sama keselnya statement pengamen. Jadinya apa? Ya, case-case yang sebelumnya lu tuh lupa. Lu tuh di-dragging semua ini. Lu tuh gampang panas dan lu tuh gampang buat diambil perhatiannya, bro. Untuk di-drag ke sono. So sad. Itu salah satu caranya ya. Masih banyak lagi cara. Mau gue jelasin lagi? 2 juta. Udah, gitu doang kagak ngerti. Ya Allah, nih. Terus kemarin gue lihat ada klip. Kemarin ada yang di live-nya Alisa, ada yang bilang, "Mas, nama lu disebut Udil." Akhirnya gue cari di TikTok. Udil nge-react gue mengenai tanggapannya. Terus dia sempet bukan mengkotakan, dia pakai kalimat ad hominem sama logical fallacy. Berarti tandanya bro ini ya, bro. Ternyata tandanya bro ini adalah melihat fenomena-fenomena yang sering terjadi di Indonesia sekarang, guys. Contohnya apa? Itu kan kalimat yang sering dipakai sama Bro Ferry Irwandi. 1. Terus yang lain-lainnya itu sempat juga dibahas sama Timothy Ronald. Jadi kalimat-kalimat itu membooming, guys. Membooming kalimat ini. Jadi dia memakai itu, bro, untuk mendefense diri dia. Jadi semua orang tuh akan lupa sama case-case yang kemarin belum kelar. Kenapa? Karena case ini tuh masih abu-abu karena tidak bisa dibuktikan. Harusnya yang cewek-cewek siapa sih itu? Yu siapa, guys? Nah, itu dah si cewek Y itu harusnya dia bener-bener coba menyelesaikan masalah ini, guys. Dua-duanya biar kelar. Jadi tahu hasilnya tuh seperti apa. Kayak gini aja nggak ngerti. Bro, lu tuh harus melihat track-tracknya, guys. Makanya kenapa gue tidak menerima tanggapan gara-gara Isan anjing ya. Gue harus menjelaskan nyekolahin orang-orang dongo. Kayak gitu aja gak ngerti, guys. Makanya gue tuh gak pernah ke-trigger. Dia mau bilang statement streamer itu pengamen. Ya udah. Kenapa? Ya udah. Bodoh amat anjing. Ya mau bilang pengamen misal. Iya, oke, misal ini hasilnya ya. Misalnya streamer lu itu pengamen. Iya. Ya, selesai. Iya lagi, udah selesai. Ketika lu bilang enggak, di situ, bro. Goddamn. Jadi after I react to this stupid shit drama non-beras RP ya, menurut gua yang satu cerdik tapi agak-agak licik, tapi gue tahu yang satu ini unschool dan sepertinya mendingan berantem di sawah sama dia sono. Official fake, gak usah official fake juga, dia maunya yang beras-beras doang, babi. Jeffrey Nicole gitu ganteng. Ini apaan anjing? Dari awal harusnya gak usah digubris. Bro, you sendiri saudara lagi nyari beras. Weh, lah kan gue bilang iya. Nah, selesai kan? Iya lagi. Tempatnya kayak odong di suatu tempat gitu, mas. Ya kalau itu. Nah, kenapa? Karena di Indonesia ini minta maaf itu udah sangat-sangat cheap, guys. Sangat-sangat cheap. Dan orang tuh terkesan lupa sama apa yang udah dilakuin. Jadi kayak ayo udahlah, udah lewat lagi, ketiban lagi. Sama kayak pemerintah di Nigeria, guys. Di Nigeria juga kayak gitu sama. Niban lupa, lepas. Sama, bro Udil ini sangat-sangat cerdik dia, sangat-sangat cermat melihati fenomena-fenomena yang terjadi, guys. Jadi W buat Udil ya. Ini agak kayaknya perlu sekolah sedikit sih soal arsip ini, apalagi ya. Gue agak gedek sih bacanya arsip.
jago mas tai loh. Kayak gini aja nggak ngerti ya, aneh banget guys. Ini tuh ada urgensi guys. Kenapa orang-orang ini nih guys? Kenapa sekarang tuh orang-orang yang kayak levelnya di apa kayak Timothy Ronald, Bro Timothy ya, sama Bro Kakak, respect mereka bikin sekolah gitu-gitu. Urgensinya apa mereka bikin kayak podcast dan lain-lain? Itu salah satu urgensinya adalah mereka tuh pengen dorong kalian untuk sesuatu hal yang lebih baik, yang lebih pintar. Cuma pembawaannya aja nggak enak. Nggak semua orang tuh terima kayak gitu. Tapi meaningnya adalah bikin dorong bikin kayak bikin sekolah atau lu bikin lebih pintar lagi, nggak gampang dibodoh-bodohin. Tujuannya itu guys. Makanya dia keluar walaupun dia kaya. Ada urgensinya bro. Kayak gitu aja nggak ngerti guys.